Bayangkan, kamu sedang berdiri di tengah medan perang. Musuh mengepungmu, peluru berdesingan, dan kawan-kawanmu mulai mundur. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Bertahan hingga tetes darah terakhir? Atau berseru, "Tolong, aku menyerah"? Selamat datang di Pintu Berkat Channel. Hari ini, kita bakal menampar iman kita supaya sejajar dengan Kristus yang tak pernah cengeng, tetapi bertekun hingga akhir. Karena kekristenan bukan untuk yang lembek mental, tapi bagi mereka yang berani menyalipkan ego. Siap? Apa itu Kristen cengeng? Cengeng di sini bukan soal menangis, tapi mudah menyerah, banyak mengeluh, dan pasif dalam iman. Ini soal rohani yang kekanak-kanakan, bukan kekudusan yang terus mengalami pertumbuhan. Sebagai contoh sehari-hari yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kamu berencana untuk membaca Alkitab setiap pagi. Tapi begitu alarm berdentang, kamu tekan snooze 3 kali. Itu baru soal membaca Alkitab. Apakah kamu siap menghadapi peluru masalah hidup? Bagaimana kalau Tuhan izinkan badai datang dalam kehidupanmu? Tanda-tanda orang Kristen cengeng. Pertama, mengeluh panjang lebar. Bisa jadi di grup WA jemaat atau pengerja. Kedua, berhenti berdoa setelah 2 hari masalah muncul. Ketiga, enggan melayani. Loh, ibadah bakti sosial saja dianggap buang waktu. Keempat, cepat menyalahkan orang lain atau Tuhan saat masalah datang. Kelima, rajin ikut seminar rohani, tapi tak pernah menerapkannya. Kita melihat akan dampak rohaninya. Iman seseorang menjadi mandek, seperti sebuah mobil tanpa bensin. Kamu tahu arah, tapi nggak sanggup jalan. Hubungan dengan Tuhan setengah basah, nanggung, setengah hati, tidak sungguh-sungguh, mudah goyah, penuh ragu, dan manipulatif. Tuhan dijadikan alat, bukan pribadi yang dipermuliakan. Tulis di kolom komentar, mana tanda cengeng yang paling sering kamu lakukan. Boleh like, komen, biar kita bisa bertumbuh bareng. Mari kita melihat teladan dalam beberapa tokoh di dalam Alkitab yang menunjukkan iman yang tak goyah. Pertama, tentu saja teladan kita, Gembala Agung kita, Tuhan Yesus saat di Taman Getsemani. Dia mengalami ketakutan yang mendalam, tetapi ia berkata, "Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi." Ia tidak kabur dari pergumulan itu. Ia berdoa 3 kali, bukan menyerah 3 kali. Pembelajaran apa yang kita bisa lihat di sini? Emosi boleh ada, tapi jangan berhenti di emosi. Tunduk pada kehendak Bapa. Kedua,
Petrus di penjara. Jemaat tak berhenti berdoa untuknya, bukan mengeluh. Petrus tidur nyenyak, meski bisa mengalami kematian esok harinya. Apa yang kita pelajari di sini? Komunitas yang setia memenjarakan keputusasaan. Gereja yang berdoa melahirkan mujizat. Ketiga, Musa di padang gurun. Umat Israel mengeluh kepada Tuhan terhadap tantangan yang mereka hadapi. Namun, Musa datang menghadap Tuhan. Ia tidak ikut-ikutan baper. Nah, sebagai pemimpin rohani, carilah Tuhan, bukan ikut mengomel. Keempat, Paulus dan Silas di penjara Filipi. Dalam kondisi terluka setelah dicambuk dan berada dalam penjara, mereka senantiasa memuji Tuhan. Mereka tidak ikut-ikutan baper. Pembelajaran untuk kita, kematangan iman diuji di tempat gelap, bukan terang. Nah, silakan tag temanmu atau bagikan video ini untuk mengingatkan saat dia cengeng. Selanjutnya, mari kita melihat implikasinya dan wujud dari iman yang pasif. Pertama, yang perlu kita perhatikan adalah konsekuensi dari sikap yang cengeng, yaitu tidak berbuah, seperti pohon terpotong, tidak memberi dampak. Kehidupan Kristen stagnan, tanpa pertumbuhan rohani, tanpa peran dalam dunia, datar, suam-suam kuku. Selanjutnya, mudah terseret arus dunia, gagal membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kompromi. Kedua, sebuah tamparan. Kamu mau terus jadi penonton atau mau jadi pahlawan di lapangan? Iman bukan pajangan Instagram atau status media sosialmu, tapi pedang hidup mati. Yesus mati bukan supaya kamu hidup seenaknya, tapi supaya kamu hidup dengan sebuah keberanian. Ketiga, fakta nyata yang bisa kita temukan di dalam komunitas gereja kita. Sebagai contoh nih, ketika kelas pendalaman Alkitab dibuka, jumlah jemaat yang mengikutinya katakanlah 100 orang. Setelah berjalan beberapa sesi, jumlah jemaat yang mengikuti sesi itu mulai berkurang. Pada akhirnya, kurang dari 40% yang menyelesaikannya. Rata-rata 60% jemaat menyerah. Hal ini menunjukkan mayoritas orang Kristen hanya berdoa saat butuh bantuan darurat. Sadarlah sobat pintu berkat, itu bukan iman, itu mental ATM. Dengar baik-baik, kalau kamu tak berubah sekarang, dalam setahun, imanmu cuma akan jadi sejarah kosong. Mari kita lanjutkan dengan solusi praktis untuk bergerak dari cengeng menjadi bertekun. Yang pertama, ketekunan rohani. Nah, silakan teman-teman membaca Yakobus 1 ayat 2-4. Ujian menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan kematangan. Langkah nyata yang boleh kita ambil. Tetapkan jadwal doa dan pembacaan Alkitab. Gunakan aplikasi pengingat atau pakai body system. Belajar bertahan di tengah tantangan, bukan mencari jalan pintas.
Kalau kamu bisa konsisten scroll IG atau TikTok 30 menit atau berjam-jam sehari, masa doa 10 menit aja nggak bisa? Katanya kamu mengasihi Tuhan. Kedua, disiplin doa dan puasa. Jujur aja nih teman-teman, saya pribadi pernah mencoba untuk 21 hari berdoa jam 5 pagi. Hari ketiga, udah mau nyerah. Tapi hari ketujuh, saya mulai ngerasa ada kekuatan baru. Bukan dari kopi, tapi dari hadirat Tuhan. Hasilnya kemudian adalah transformasi karakter. Bukan sekadar jawaban doa. Itu diverifikasi oleh pasangan dan keluarga saya. Nah, puasa itu bukan diet spiritual, tapi tanda bahwa kamu lebih lapar akan Tuhan daripada hal lain. Ketiga, accountability partner. Pilih satu teman rohani untuk saling mengecek perkembangan dan menegur kamu. Kirim ayat tiap pagi dan cek komitmen tiap minggu. Ini akan sangat membantu. Ingat, superhero pun butuh sidekick. Kalau Batman butuh Robin, kamu juga butuh teman rohani yang bisa ngomong, "Bro, kamu mulai kendor nih." Keempat, hafalkan dan terapkan ayat-ayat kekuatan. Seperti beberapa ayat berikut ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat-ayat ini bukan sekadar menjadi hiasan dinding, tapi gunakan menjadi bahan bakar imanmu. Jangan cuma hafal lirik lagu galau Kristen atau menyanyikannya. Hafalkan firman-firman ini, biar ketika badai datang, kamu nggak langsung tumbang. Roh Kudus pun akan mengingatkanmu, menolong dan memampukanmu. Tapi ngomong-ngomong nih soal Roh Kudus, kamu ingat gak bahwa pribadi itu tidak pernah meninggalkanmu? Coba komen di bawah kalau kamu menyadari keberadaan Roh Kudus di dalam hidupmu. Ketik aja, "Ya, saya menyadarinya." Atau, "Oh, saya baru keinget nih." Kelima, melatih otot ketekunan. Seperti otot tubuh kita, iman kita pun harus dilatih. Semakin sering diuji, semakin kuat. Inilah beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk bertumbuh dari Kristen cengeng menjadi Kristen yang tangguh. Sebelum kita mengakhirinya, mari saya ingatkan kembali. Pertama, mari kita terus bertumbuh dari cengeng kini menjadi bertekun. Kedua, ujian itu bukan alasan menyerah, tapi panggilan untuk bertumbuh. Ketiga, jangan jadi korban keadaan, jadilah pahlawan iman. Mulai sekarang, saat tantangan datang, ingatlah
Aku anak Raja Wali, bukan anak burung pipit. Aku terbang tinggi, tidak lesu. Badai tidak menakutkan bagiku, justru menjadi kendaraan bagiku untuk terbang lebih tinggi. Silakan like ya teman-teman jika renungan ini bermanfaat bagi kamu. Subscribe bagi kamu yang belum. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari kanal Pintu Berkat ini. Serta share kepada teman-temanmu yang lain dan juga sahabat-sahabat yang membutuhkannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan damai sejahtera Bapa bagi kamu dan keluarga.